Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Retsu langsung memberi salam pada Dorian. Sedikit nostalgia, Dorian mengingat-ingat gimana perjalanan buat mencari tahu seseorang yang telah digariskan menjadi lawannya setelah kepergiannya dari kuil suci 40 tahun yang lalu. Setelah ketemu, dia lalu menanyakan apakah Retsu akan tetap melawannya. Namun, Retsu masih menjunjung tinggi ajaran dari sekolahnya dulu, bahwasanya sesama siswa sepadepokan Kenpo Cina nggak boleh saling gelut. お会いできて光栄です。まさか日本で会えるとはな。我々憲法家に同門対決は許されません。 Mengerti akan kondisi, Doppo dan Katsumi malah saling bertengkar buat ngelawan Dorian. Merasa kuasa karena sang pendiri sekolah, Doppo lah yang akhirnya akan melawan Dorian. Selain itu, Doi juga pengen balas dendam karena udah kehilangan tangan. なんだよ。こらこら、空手家の命と言えるものまで奪われちまってるんだ。親父、俺は新進会の代表。ここはオイラに譲りな。 Dengan segera Doi maju sambil ngelepasin pakaiannya satu persatu. Doppo dikenal juga sebagai pembunuh harimau. Itu karena 20 tahun yang lalu dia mutusin buat ngelawan harimau Siberia. Hal yang ngebuat Retsu dan Katsumi terkejut karena ngiranya itu cuma legenda. 海王さん、俺だ。オロチドッポ、またの名を虎殺し。あのスタイル、ありを持っていたあの逸話。260キロのシベリアトラと社会教育指導者としての立場。 Cukup pembukaannya, Doppo langsung aja nyerang Dorian. Tapi dengan lincah Dorian mampu menghindar. Tiba-tiba sebuah pukulan mendarat di wajahnya. Tapi yang bikin heboh adalah pukulan itu berasal dari tangannya Doppo yang dulu diputusin Dorian. Hingga ngebuat Doppo kegirangan dan berkata, "Hore, bisa ngocok lagi." 誰も信じちゃくれねえって。 お返しだぜ。気持ちいい。お、ありがてえもんだね。 Bingung ya? Jadi gini, setelah sesaat tangannya putus, Doppo langsung ngebawanya ke pengobatan Maerot. Di sana, anunya tuh disambung lagi hingga bisa utuh kembali. Ah, 先っぽ。刃物じゃねえな。3日後には歯ブラシが使えるようにしてやる。よしっと。ぶったたけそうだぜ。 Dorian kini makin bergairah karena dapat lawan sepadan. Kini dua orang master beda padepokan itu akan saling adu otot. Keduanya saling balas-membalas dengan jurus indah masing-masing. Hingga ngebuat Retsu dan Katsumi kagum melihatnya. Shin pindah ke Baki yang kencan lagi. Saat ini Zue ngerasa takut kalau nantinya Baki bakalan bosen karena mereka keseringan keseringan kencan maksudnya. Sebagai cowok gentle, sejati dan setia, Baki nunjukin kejantanannya. Sisinya maksudnya, dengan langsung ngulum bibirnya Zue. Takut dimarahin bapak, Baki akhirnya nganterin Zue balik. 毎日のように私に付き合ってくれていつ嫌いになるかを気づいたらもう好きになっていた。
色を知る年か。 Balik ke para master. Mereka lanjut gelut dengan jurusnya masing-masing. Tapi Dorian dengan segera ngeluarin jurus Sales no Jutsunya. Doi nggak akan pernah kalah dari Doppo yang cuma fokus belajar karate, katanya. Dengan fokus, Dorian mulai melenggak-lenggok melakukan pola jurusnya. Doppo nyoba ngasih tahu Katsumi lewat beberapa kejadian di luar Nurul seperti, "Loh, kok hilang?" 恐れ入ったぜ。全てを空手に捧げた者などに。やることなすこと、いちいちがうさんくせえ野郎だ。おっと。 Kesempatan yang gak disia-siain Dorian buat ngelancarin keahlian hipnosisnya. Doppo saat ini gak sadar dengan apa yang terjadi. Katsumi coba nanya ke Retsu. Retsu pun ngejawab kalau Doi juga gak bisa. Dia ngasih sedikit gambaran tentang hipnosis pada Katsumi. Hingga tiba saat Dorian pengen ngakhirin drama ini, tapi satu kesalahannya ngebuatnya harus dihajar Doppo yang kelihatan masih terhipnosis oleh jurusnya Dorian sendiri. Nggak tega liatnya, Retsu nyoba nyadarin Doppo pakai tepuk pramuka. 無理だ。仮にも海王と呼ばれる憲法家が。許して。何やってんだよ親父。ミスターオロチは戦っているのさ。お前らあんなことやるのか。おそらくは催眠術。 武神と歌われた男もこうなるとかわいそう。今見ている夢を。あのオロチは戦いが安易ではないことなど。あれで催眠術にかかったままだというのか。術を。 Dorian gak nyerah walaupun jari mesti patah. Ditambah gunain senjatanya yang sampah. オロチ氏が術と分かりやすく言うなら、オロチ氏にとってその鉄拳は君な。こうすればよかったとか曇りもなく敗北を与えてくれるのでは。 Di ambang kekalahan, Dorian kini makin semangat ngelawan Doppo. Tapi nyatanya, Doppo ngasih tahu indahnya seni bela diri lewat pukulan-pukulan yang dilayangkan terhadap Dorian. Dorian dibuat muntah darah akibat tulang dadanya pada patah. Ini akan jadi bumerang buat Dorian yang sombong duluan di awal. 良いな、ドッポオロチ。感動的な。おめえさんにはできねえゲートだ。 Doppo udah nggak terkendali ngehajar Dorian tanpa henti. Kini dia hanya bisa pasrah, karena Doppo bakal ngeluarin jurus pamungkasnya yang bernama Seikensuki. Hal ini bener-bener ngebuat Dorian takut untuk pertama kali. どれもすべてさて震えている。この聖剣続き。 Tapi yang terjadi, Doppo ngasih kejutan dengan ngedatengin Katou yang lagi kritis ini. Dokternya sempat marah-marah karena nganggap Doppo gila membawa pasiennya yang lagi kritis buat ngelawan orang seperti Dorian. Tapi nyatanya, di tengah kesadarannya yang belum pulih, Katou mampu berjalan menuju Doppo tanpa bantuan sapa-sapa. Belum sempat dihantam, Dorian udah gemeteran hebat dan nangis sejadi-jadinya. Akhirnya dia ngaku kalah dari mereka. いいぜ。加藤、どういうつもりだ君ら。
なんで医者かい。戦わせる加藤がとどめを刺すのさ。私の負けだ。決着だ。 Setelah beberapa saat, Dorian juga dibawa ke rumah sakit. Dokter yang melihat hasil ronsen menemukan sebuah benda yang diduga pemicu peledak tertanam di telapak tangannya. Baru dirawat bentar, Dorian bikin ulah dengan ngedatengin Kato yang balik nggak sadarkan diri. Dia nyayangin keputusan Kato yang nggak ngehabisin dirinya saat kemarin. Ini dia loncat dari jendela dan kabur entah kemana. まるで最後の武器として取っておいたような。これで爆発するわけか。電池。とすると起爆。これが君たちの弱点だ。私を立たせてしまっている。 Shin lanjut pindah ke Doppo yang baru aja nyampe rumah. Berniat mau bikin kejutan buat bininya, nyatanya Doi sendiri yang terkejut begitu tahu kondisi rumah bak kapal pecah. Ngelihat korek apinya Dorian, Doi langsung naik pitam. Tapi tiba-tiba rupanya peledak tadi emang disiapin Dorian buat ini. Sambil nyanyi-nyanyi, dia seneng karena nganggep Doppo bakalan innalillahi. たとえ小さくても一人立ち尽くすまび。 Fokus lagi ke Baki sama Kazue yang lagi pada birahi. Mereka sama-sama bingung buat ngungkapin perasaan pengennya. Kali ini malah Zue yang lebih agresif dengan nyosor duluan. Zina lagi, zina lagi. ずっと一緒にいたいね。 Balik lagi ke Dorian yang kini ketemu Retsu. Dia nanyain apa arti kuat buat Retsu. Menurut Retsu, kuat adalah kemampuan buat menegakkan kehendak untuk menerobos hasrat egois dalam diri. Tapi itu malah diketawain Doppo yang nganggep kalau Retsu belum pernah ngalamin kekalahan, bahkan belum pernah ngerasain kemenangan sama sekali. Dengan segera dia nantangin Retsu. Dalam sekejap pula Retsu ngebuatnya tumbang. 一体なんだろう。わがままを押し通す力。これ以上の喜劇があるかね。烈よ、君に勝ちたいな。たった今生まれたばかりのささやかな夢。烈かよ。Jemputan ambulan dengan kawalan banyak mobil kepolisian nandain bahwa pasien bukanlah orang sembarangan. Para pengawas sempat takut dan khawatir, namun Retsu meyakinkan kalau saat ini nggak perlu berlebihan dalam ngejaga Dorian. Karena entah apa yang dilakukan Retsu, sehingga Dorian kini nampak seperti bocah baru. Sebagai teman satu perguruan, Retsu nampak ingin ngabulin permintaan Dorian. このドリアン氏を囲む。キャンディー、ほら。ドリアン君。本当に。 Pindah ke Baki lagi, yang masih di jalan, mastiin Kozue pulang dengan aman. Hingga tak sadar, seseorang mengintainya dari belakang. Sementara Kozue, karena nahan libido yang tinggi, dia masih kepikiran buat nyamperin Baki ke kosan. Tiba-tiba aja jendela di kamarnya diketok-ketok. Dikira Baki, rupanya itu si Karoski yang ngancem keselamatannya dan ibunya. ただいま。
もし君がここで大声を出したの Itu dia Cis, rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton videonya dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di part selanjutnya ya. Adios, pamitos.